Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan tentang media pembelajaran interaktif. Untuk kelas 4, tema 6, cita-citaku. Yuk, silakan diklik tombol mulainya. Materi yang akan kita pelajari yaitu metamorfosis. Kemudian pada menu halaman ini terdapat kompetensi inti atau kompetensi dasar. Kemudian ada materi yang akan kita pelajari dan ada kuis untuk kita seru-seruan dan ada juga profil pengembang. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi intinya yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang pertama ada pengertian metamorfosis, yang kedua ada metamorfosis sempurna, dan yang ketiga yaitu metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang pertama ada pengertian metamorfosis. Metamorfosis yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup yang mulanya sebuah telur hingga dewasa, serta mengalami perubahan bentuk struktur tubuh, fisiologis, dan anatomi. Metamorfosis ini sebagai upaya pelestarian makhluk hidup hewan melalui perkembangbiakan. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Pada metamorfosis ini, perubahan bentuk tubuh hewan terjadi secara signifikan dari kecil atau telur hingga dewasa. Hewan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu tahap telur, larva, pupa atau kepompong, hingga dewasa atau imago. Contoh daur hidup atau metamorfosis sempurna pada hewan adalah hewan kupu-kupu. Berikut videonya. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai daur siklus kupu-kupu. Siklus kupu-kupu hidupnya dimulai dari telur. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Setelah 15-20 hari, ulat mulai berubah menjadi kepompong atau pupa. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Hai adik-adik, setelah kita belajar tentang metamorfosis sempurna, sekarang kita akan belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna
adalah proses perubahan bentuk tubuh serangga yang tidak melalui tahap pemompongan. Dan bentuknya saat lahir tidak berbeda jauh dengan ketika sudah dewasa. Hewan serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 tahapan, yaitu diawali dengan telur, menjadi nimfa atau larva, kemudian menjadi hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan bentuknya sendiri. Ada sesuatu. Ternyata banyak belalang di sini. Belalang adalah hewan herbivora. Wah, ada belalang yang sedang bertelur. Yuk kita lihat. Teman-teman tahu tidak, waktu yang dibutuhkan belalang untuk bertelur adalah 3-4 hari. Dan dalam sekali bertelur, belalang dapat menghasilkan 10 hingga 150 telur. Bentuk telur belalang seperti sebutir beras. Biasanya, belalang akan menaruh telurnya di tempat yang aman dan dekat dengan sumber makanan. Dan biasanya di dalam tanah agar terhindar dari pemangsa. Telur belalang membutuhkan waktu selama 10 bulan untuk menetas. Setelah telur menetas, keluarlah belalang kecil atau yang kita bisa menyebutnya nimfa. Nimfa belalang belum memiliki sayap dan alat reproduksi, dan nimfa belalang akan memakan daun muda atau tumbuhan yang lunak. Nimfa belalang biasanya berwarna putih dan akan berubah menjadi warna hijau atau coklat setelah mereka terkena sinar matahari. Nimfa akan berubah menjadi belalang dewasa sekitar 0-45 hari. Selama proses perubahan nimfa menjadi belalang dewasa, nimfa akan mengalami ganti kulit sebanyak 4-6 kali, tergantung suhu, kelembaban lingkungan, dan jenis belalangnya. Dan pada saat ganti kulit terakhir, akan tumbuh sayap kecil di tubuhnya. Belalang dewasa sudah bisa memakan tumbuhan yang keras dan juga bereproduksi. Biasanya, belalang bisa hidup sampai 12 bulan, karena setelah telur belalang menetas, nimfa yang bertahan hidup hanya sebagian. Karena biasanya mereka akan dimakan oleh pemangsa mereka seperti burung, tikus, dan kadal. Kasihan ya. Salah satu contoh metamorfosis tidak sempurna adalah daur siklus belalang. Skema siklus hidup belalang diawali dari telur, kemudian nimfa, dan imago. Telur dihasilkan oleh betina dewasa yang telah melakukan perkawinan. Telur akan menetas dan menjadi belalang kecil, atau bisa kita sebut dengan nimfa. Kemudian, nimfa akan terus tumbuh dan mengalami pergantian kulit untuk menjadi belalang dewasa, atau bisa kita sebut dengan imago. Dan itulah contoh metamorfosis tidak sempurna.